Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, selamat datang di kelas baru saya. Selamat bertemu dengan saya. Saya Pak Sudaman Isnaini yang akan menemani kalian untuk belajar mata pelajaran biologi. Nah, ini kelas baru ya, selamat datang. Mudah-mudahan kalian kerasan untuk belajar di Al-Ma'hadul Islami di YAPI Bangil ini. Nah, kita bertemu, kamu dengan saya bertemu, dipertemukan oleh pelajaran biologi. Tapi saya minta kalian belajar ke saya tidak hanya biologi ya, belajar berpikir, belajar moral dan lain sebagainya gitu. Wahananya, alasan bertemunya memang pelajaran biologi, tapi jangan hanya belajar biologi dengan saya, soalnya nanti rugi. Soalnya kalau biologi kita bisa belajar dari internet, dari mana-mana, dari buku itu jauh lebih bagus. Nah, sekalian, kenapa biologi ini harus dipelajari? Ya? Kita lihat, kenapa kita perlu belajar biologi? Apa alasannya? Kalau kita nggak belajar, kenapa? Kenapa mesti di sekolah ada pelajaran biologi? Nah, mari kita lihat. Nah, ini ada dua orang, ini aktor ya di Amerika. Kalau kita di Indonesia punya pemain film namanya Dausmini misalnya, Ucok Bapak dan sebagainya, maka di Amerika ada namanya Hutchinson sama Guilford. Jadi ini aktor mini. Ini di biologi dikatakan dia mengalami kelainan sejak lahir. Jadi badannya kecil, pendek, kemudian mukanya langsung kayak orang tua gitu. Ini ada nanti nama kelainannya. Ini dipelajari di biologi. Ini nggak ada penyembuhannya, lahir seperti ini ya sudah sampai mati seperti ini. Nah, kita lihat fakta yang lain. Nah, ini coba perhatikan gambar ini ya, foto. Coba ini kita lihat yang berwarna hijau, bunganya merah, ini tidak berwarna. Perhatikan, lihat yang detail. Nah, saya yakin kalian akan tahu bahwa ini objeknya satu. Jadi bendanya bukan dua ya, satu. Tetapi nah ini ditampilkan dua, apa maksudnya? Maksudnya begini, ini tampak hijau, merah, bagi pandangan orang yang matanya normal. Nah, untuk mereka yang menderita color blindness, bahasa Indonesianya buta warna, maka bayangan bagi mereka bukan seperti ini, tapi seperti ini. Ini adalah hasil pandangan dari seseorang yang menderita buta warna. Jadi kalian bisa membayangkan kalau buta warna repotnya bukan main karena nggak ada warna ya. Warna ini hanya hitam dan putih, black and white. Jadi kalau zaman kuno dulu ada TV, bukan TV color ya, seperti itulah kira-kira. Nah, itu dipelajari di biologi. Buta warna itu ya. Nah, ingat buta warna itu bermasalah itu nanti.
guru misalnya nggak boleh buta warna, jadi buta warna nggak boleh jadi guru, buta warna nggak boleh kerja di bank, buta warna nggak boleh jadi tentara, buta warna nggak boleh jadi dokter, macam-macam. Padahal kalau sudah buta warna nggak ada obatnya. Itu dipelajari di biologi, termasuk karena nggak ada obatnya bagaimana cara menghindari supaya nggak ada anak yang lahir dengan buta warna. Nah, ini kalian sudah tahu. Jadi ini gambar kelaparan, ini di negeri Muslim ya, di Sudan. Jadi ini gambar orang yang demikian kurusnya sampai tertidur di jalanan, ini karena kelaparan. Nah, ini kelaparan juga dibahas di biologi itu, kecukupan pangan. Nah, ini gambar seseorang yang menderita penyakit yang sampai hari ini belum ditemukan obatnya, yaitu AIDS. Ini juga di Afrika. Jadi ini orang tua merawat anak yang anaknya ini kena AIDS. Nah, AIDS itu juga dibicarakan dan bisa diselesaikan di biologi. Nah, ini dampak negatif perkembangan teknologi. Nah, ini apa? Misalnya senjata biologi. Jadi ini ada senjata yang isinya ini ditebarkan ke bumi itu virus atau bakteri. Jadi ini penggunaan ilmu, contoh yang pakai biologi, nanti teknologi yang tidak baik. Ini kenapa ada gambar laut ini, nanti ada orang mengambil ikan dengan peralatan yang modern sehingga merusak ekosistem, itu dampak negatif kemajuan ilmu. Nah, ini kalian tahu, ini mungkin di Sumatera, di Kalimantan banyak ya penebangan hutan. Nah, ini dibicarakan di biologi, kalau sudah hutan ditebang, apa akibatnya? Wah, akibatnya panjang itu nanti ya. Ada banjir, ada penipisan oksigen, perubahan iklim, kenaikan suhu, macam-macam. Nah, ini contoh menangkap ikan dengan cara tidak benar ya, nelayan ini. Pakai bondet istilahnya kalau di wilayah Pasuruan itu ya. Pakai peledak. Apa yang terjadi kalau pakai peledak? Ya, tentu ikannya kan mati, cuma semuanya, ikan kecil, ikan besar mati, padahal tidak semua bisa dimakan. Kalau mati semua, musim berikutnya nggak dapat ikan. Nah, ini contoh khas pemandangan di Indonesia. Jadi kalau ada jalan raya, kemudian ada jembatan, biasanya di sini pasti banyak sampah. Ini ada dua. Sampah dari hulu sana nyampe di sini, ada juga yang begini. Biasanya orang berangkat kerja itu nenteng sampah pas di jembatan dilontarkan, itu budaya kita itu ya. Nah, kalau sudah banjir baru cari sebabnya, dikira penyebabnya hujan kan gitu. Nah, ini juga dibicarakan di biologi. Nah, ini mungkin kalian kurang tahu ini gambar apa. Ini adalah gambar tumpahan minyak. Jadi yang agak merah ini minyak, yang ini air laut. Nah, kalau minyak tumpah di air laut, nah sulit ini sudah. Karena air laut kan nggak mungkin dikuras kan gitu. Nah, ini biologi menemukan teknik di mana ngambil minyak itu. Jadi minyak ini bisa diambil dengan penemuan biologi. Aneh ya. Kelihatannya jauh sekali, tapi faktanya begitu. Jadi ada temuan biologi yang membantu membersihkan laut dari tumpahan minyak. Nah, ini contoh-contoh yang lain yang sudah kita nikmati hasil dari pengetahuan aplikasi ilmu biologi. Misalnya ini kalian akrab makan
Agar minum yogurt itu dari susu yang difermentasi, dikasih bakteri, lah itu biologi. Kemudian ini contoh orang sedang ngawinin sapi ya. Ngawinin sapi ini tangannya orang masukkan bibit sapi ke indukan ini. Itu namanya inseminasi buatan, pembuahan buatan. Jadi ada sapi kawin, tidak sapi ketemu sapi ya. Ini sapi betina, sapi jantannya nggak ada. Karena bibitnya sudah diambil, orang masukkan. Itu namanya inseminasi buatan. Nah, kemudian ini salah satu teknik mengembangkan tumbuhan. Nanti kita perinci, namanya kultur jaringan. Jadi ini contoh manfaat-manfaat. Nah, kita lihat contoh yang lain. Ini kalian sudah tahu kan, ini adalah buah labu. Buah labu ini besar sekali ini ya. Ini beratnya 300 kg. Nah, hebatnya bagi mereka, bagi kita, bagi kita itu bukan hebatnya menampar kita apa. Labu ini bukan dari negara pertanian, negara tropis seperti Indonesia. Ternyata labu ini punya Pak Oliver Langheim, orang Jerman. Kalau kita tahu alam di Jerman itu kan nggak mungkin toh menghasilkan labu. Nah, Pak Langheim ini menerapkan biologi, nanam labu, ilmunya diterapkan sampai menghasilkan labu raksasa yang menang festival di Jerman. Beratnya 300 kilo. Ini kalau nanam biasa nggak mungkin. Labu di kita paling-paling 7 kilo. Nah, karena biologi ada ilmu yang namanya ilmu pertumbuhan, hormon, nanti dipelajari di kelas 3. Nah, diterapkan oleh Pak Oliver ini. Nah, kalian sudah tahu ya, semangka tanpa biji misalnya, nah itu hasil dari penerapan ilmu biologi. Dulu semua semangka ya punya biji. Sekarang ada semangka tanpa biji sehingga makannya enak. Nah, itulah fakta-fakta kenapa kita harus mempelajari biologi. Nah, fakta yang lain mungkin banyak ya. Nah, ini dari fakta-fakta tadi kita bisa simpulkan apa? Kita mempelajari biologi pertama karena banyak persoalan kehidupan itu penyelesaiannya harus lewat biologi. Seperti tadi mencegah penyakit menurun, buta warna tadi itu ya. Kalau sudah lahir buta warna nggak bisa disembuhkan, nggak ada dokternya. Bukan nggak ada dokternya, memang caranya nggak ada. Maka biologi memberitahu bagaimana suami istri supaya nggak punya anak buta warna. Apa cuma buta warna? Tidak, banyak sekali ya. Terus ada penyakit menular seperti AIDS. Nah, sekarang sedang ramai ini ya, COVID ini. Menghindari kelaparan. Ini biologi bisa meningkatkan produksi pangan. Mengatasi kerusakan lingkungan. Kalau lingkungan rusak, udah kehidupan semua hancur semua. Bahkan ilmu biologi bisa dipakai memecahkan persoalan kriminalitas. Ini mungkin jauh sekali mungkin ya. Tapi ada buktinya begini nanti. Kalau ada orang meninggal dunia, kemudian dia itu meninggal ini tenggelam apa ditenggelamkan orang. Nah itu nggak bisa itu polisi tanpa bantuan biologi. Jadi ada orang ditemukan di danau meninggal. Ini kan ada dua kemungkinan. Bisa tenggelam, bisa ditenggelamkan orang. Nah itu biologi tahu. Makanya ada mayat diotopsi untuk memastikan apakah dia mati ditenggelamkan atau mati tenggelam. Nah itulah kira-kira alasan pertama. Jadi alasan pertama ini kalau disingkat,
banyak persoalan dalam kehidupan ini yang harus menggunakan ilmu biologi. Nah, sekarang coba kita lihat alasan kedua. Dengan pelajari biologi seperti susunan tubuh. Tubuhnya ikan punya sirip, punya sisik, punya insang, itu susunan namanya. Tubuhnya burung, apes, punya paruh, punya bulu, nah itu susunan namanya, itu disebut anatomi. Kemudian bentuk tubuh, morfologi, serta proses-proses kehidupan, fisiologi. Oh, kalau seperti ini nanti jadi sakit ini. Kalau terlalu banyak makan lemak begini, itu fisiologi namanya. Kita dapat memahami sifat-sifat Allah dengan cara susunan anatomi. Dari mana sifat Allah terjadi di situ? Betapa Allah itu membuat keteraturan. Nanti kita belajar tentang gen, tentang apa. Betapa Allah itu membuat ketelitian. Terus susunan tubuh itu saling tunjang menunjang, nah itu pasti rapi, nah itu ya. Nah, begitu. Kemudian misalnya ada hubungan makan dimakan, di rantai makanan ada kesinambungan, ada kemanfaatan, dan lain sebagainya sampai ada urusan yang sangat canggih gitu ya. Nah, itu dari pelajaran biologi itu kita dapat kesana moral. Nanti kita mencapai ke memahami ke Asmaul Husna lewat biologi ya. Nah, begitu. Nah, inilah alasan-alasan. Jadi kamu belajar biologi ini bukan untuk mendapatkan nilai kalau ulangan, bukan itu ya. Nah, jadi ada alasan yang lebih kuat. Jadi saya ulang, biologi kita pelajari karena banyak masalah yang harus menggunakan biologi untuk menyelesaikan. Kemudian alasan kedua, dengan pelajaran biologi kita akan mendekatkan diri ke Allah. Karena betapa yang diciptakan ini mencerminkan 99 asma Allah ya. Gitu. Maha teratur, maha penjaga, dan sebagainya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Di pertemuan itu tadi alasan-alasan. Nanti pertemuan kita pertama ini membahas ini. Ruang lingkup biologi, ini namanya kompetensi dasar. Kalau kira-kira kompetensi dasar itu zaman dulu itu bab gitu ya. Bab apa yang kita pelajari? Nah, ternyata yang pertama kita itu belajar ruang lingkup biologi. Apa saja sih yang dipelajari? Masalah apa, kemudian besarnya seberapa, itu namanya kalau masalah apa itu permasalahan, besar kecilnya objek itu namanya tingkat organisasi kehidupan. Nanti kita juga lewat biologi ini nih ada namanya penerapan metode ilmiah. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa itu IPK? Sebenarnya kalian nggak perlu tahu ini, cuma supaya nyambung aja ya. Ini singkatan dari Indeks Pencapaian Kompetensi. Maksudnya apa? Nah, saya sebagai guru itu akan mengukur kamu ini sudah belajar apa belum, itu mencapai kemampuan apa, itu namanya indeks. Jadi nanti kamu saya ukur dari ini. Setelah belajar, selesai lewat ulangan itu, mampu nggak kamu itu mengenal permasalahan biologi pada berbagai objek. Jadi nanti ini kalau ulangan ini dipersiapkan ya, pelajari permasalahan biologi, objeknya. Terus masalah-masalah, menjelaskan permasalahan biologi. Misalnya masalah pangan, masalah apa itu ya. Kemudian cabang-cabang biologi. Jadi biologi ini ilmunya dibagi-bagi. Terus kamu bisa menganalisis masalah yang ada di lapangan. Oh, ini begini karena begini, nah begitu. Kenapa kok dia
sakit begini, oh itu sakit karena COVID, kenapa kok sakit COVID? Oh karena dia nggak pakai masker, nah, dan sebagainya itu ya. Nah seperti itu namanya menganalisis. Nah, nanti ada juga keterampilan, tadi berpikir, ini keterampilan. Apa? Nah, kalian diminta dari bab pertama ini bisa menyajikan data. Data yang nanti bagian dari metode ilmiah. Jadi nanti diajari tentang metode ilmiah. Oke, perhatikan anak-anak untuk berikutnya ini PK-nya metode ilmiah. Nah ini, jadi kalau bingung, ini nanti yang dituntut ya. Jadi nanti saya menuntut kamu ngerti ini, menjelaskan pengertian biologi, udah tahu ini. Biologi adalah tentang apa, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, sudah tahu SMP ya. Menjelaskan macam-macam perilaku biologi, nah ini baru nanti diterangkan cabang-cabang biologi, manfaat dasar biologi tadi sudah, tapi nanti diperinci bidang pertanian apa, bidang peternakan apa, bidang kedokteran apa, bidang industri apa. Itulah nanti yang kita bahas. Oke, mari kita lihat sekarang. Nah ini gambaran kedudukan pelajaran kita ya, di sini nih biologinya. Biologi ini ya. Jadi ini supaya kita punya gambaran yang luas ya. Nanti kalau ini kita bacanya begini. Biologi itu punya teman. Gitu. Apa? Mata pelajaran teman biologi, fisika, apalagi kimia. Nah, kenapa ini kok berteman? Karena yang dipelajari itu objeknya itu ketemu. Apa? Belajar tentang apa ini? Tentang alam. Maka mereka ini disebut ilmu pengetahuan alam atau IPA yang dalam bahasa lain disebut sains. Jadi sains itu bahasa Indonesianya ilmu pengetahuan alam. Nah, karena alam ini besar dibagi, ada yang dipelajari oleh fisika, dipelajari oleh biologi, dipelajari oleh kimia. Contoh yang gampang begini, virus, bakteri itu kan bagian dari alam. Itu wilayahnya biologi, bukan wilayahnya kimia, bukan wilayahnya fisika. Gitu. Kemudian misalnya air laut itu zatnya apa saja, nah ini bukan biologi itu wilayahnya kimia. Nah jadi ini kita sudah tahu kedudukan. Jadi kedudukan biologi itu bagian dari sains, bagian dari IPA. Kemudian dia punya teman fisika, dia punya teman kimia. Gitu. Nah kita fokus ke biologi dulu. Biologi sendiri punya ruang lingkup. Jadi punya batasan-batasan. Seperti tadi biologi nggak akan mempelajari susunan air laut, itu urusan kimia. Nanti batasannya apa? Nah itu dibahas nanti. Bahas nanti ini ya. Kemudian biologi sendiri punya objek. Jadi ruang lingkupnya tadi sudah dibatasi, itu objeknya itu apa? Sementara kamu sudah tahu ya, biologi objeknya itu adalah makhluk hidup. Jadi makhluk hidup bukan benda mati. Makanya di sini tulis permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan. Jadi makhluk hidup. Nah, nanti makhluk hidup ini diatur bertingkat-tingkat. Ini bagian dari tubuhnya makhluk hidup itu nanti dimulai dari kecil molekul, kemudian menyusun sel, itu bacanya sel menyusun jaringan, jaringan menyusun organ, menyusun sistem organ untuk individu. Individu bertemu bersatu nanti namanya populasi. Populasi membentuk komunitas. Komunitas membentuk ekosistem. Nah, ekosistem jadi satu seluruh dunia di bumi ini namanya biosfer. Nah, itulah yang dipelajari biologi menurut tingkatnya, dari tingkat yang paling kecil
sampai tingkat yang besar. Oke. Sebelum ini saya pindah, jadi tolong ini dipelajari betul, diendapkan betul ya. Satu, bahwa biologi itu bagian dari IPA atau sains. Dua, biologi itu punya teman ilmu lain yang sama-sama sainsnya, cuma garapannya bahasanya beda. Sama-sama bahas alam, tapi alam yang mana? Karena alam itu luas. Jadi ada yang alam itu dibahas oleh fisika, ada alam itu dibahas oleh kimia. Nah, alam yang berupa makhluk hidup dibahas oleh biologi. Nah, makhluk hidup itu banyak. Nah, maka biologi itu supaya nggak luas harus dibatasi. Pembatasannya itu disebut ruang lingkup. Nanti ini dijelaskan. Nah, kemudian makhluk hidup itu bertingkat-tingkat susunannya, strukturnya mulai dari molekul sampai makhluk hidup seluruhnya namanya biosfer. Inilah kira-kira yang dipelajari di biologi. Kita lihat sekarang. Tadi dikatakan biologi adalah bagian dari sains atau IPA. Nah, sekarang kita cari cirinya sains, cirinya IPA, sehingga nanti dia berbeda dengan IPS, berbeda dengan ilmu sosial. Jadi biologi punya kesamaan dengan fisika, kimia, nanti akan berbeda dengan misalnya ekonomi, gitu ya, sejarah, gitu ya. Apa ciri sains yang pertama? Punya objek. Apa objek itu? Yang dibahas. Jadi ilmu itu harus ada objeknya. Kalau ada ilmu nggak dibahas, nggak ada yang dibahas itu ya sulit nanti. Nah, nanti objeknya itu saya lari ke bawah sini. Konkret. Konkret. Apa konkret itu? Terjangkau oleh panca indera. Jadi biologi itu pelajari makhluk hidup. Kita tahu jin, setan itu makhluk hidup, tapi dia kan nggak dijangkau oleh panca indera, maka nggak dibahas di situ ya. Jadi konkret itu dijangkau panca indera. Jadi bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar, itu namanya konkret, nyata. Walaupun kecil, misalnya virus, kalau dengan mata nggak bisa dilihat, tapi dengan mikroskop elektron bisa. Nah, dengan bantuan alat itu masih tetap konkret. Misalnya lagi, contohnya, misalnya nanti kalau sains ini kimia, pembahas gas misalnya, CO2 misalnya. Nah, itu konkret. Kenapa? Oh, nggak bisa dilihat. Oh, nggak bisa dilihat, tapi nyatanya bisa dirasakan. Gitu ya. Gas itu dirasakan, bau, beracun, nah itu konkret masih. Jadi konkret itu bisa ditangkap panca indera. Ada nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan lewat baunya. Kan gitu. Itu namanya konkret. Jadi dilihat, dipegang, dirasakan, didengar mungkin. Itu konkret namanya ya. Itu. Kemudian sains, fisika, kimia, biologi itu punya metode. Jadi cara mengumpulkan ilmunya itu ada. Ada, ini nanti kita bahas. Nanti ada caranya. Ya, sudah tentu caranya nanti akan sedikit berbeda dengan IPS. Jadi gampang-gampangnya begini. Orang bisa menulis buku biologi dengan menulis buku sejarah itu memiliki cara yang tidak sama. Gitu ya. Jadi IPA itu punya metode tersendiri. Nanti dibahas ini. Berikutnya sistematis. Ada sistemnya, ada urutannya, gitu. Ada aturannya. Gitu. Dibahas satu-satu nanti. Kemudian kebenarannya umum. Jadi IPA itu kebenarannya berlaku seluruh dunia. Misalnya begini,
saya ambil dari pelajaran fisika dulu, hukum gravitasi misalnya. Di benda kalau ada di atas permukaan bumi akan jatuh, kan begitu gampang-gampangnya. Nah ini berlaku umum. Jadi kalian kalau melepas benda di Mekah sana, di Argentina, di mana pasti jatuh. Itu namanya umum. Kambing berkaki 4, maka seluruh dunia kambing ya berkaki 4. Itu namanya universal. Gitu ya. Universal. Itu. Gas nitrogen beracun, nah, dipindah kemanapun ya tetap beracun. Itu namanya umum. Apakah ada kebenaran yang tidak umum? Ada. Jadi ada, ini di ilmu sosial biasanya. Gampang-gampangnya begini kalau penasaran. Di Amerika orang ngasih benda dengan tangan kiri nggak jadi masalah. Artinya mereka menganggap itu benar saja meskipun orang Indonesia akan mengatakan salah begitu. Contoh yang lain, minum minuman keras untuk orang Eropa Barat musim dingin itu wajar, normal. Nggak ada yang dilanggar. Itu namanya kebenaran tidak berlaku umum, hanya berlaku di tempat tertentu, di waktu tertentu. Nah, IPA nggak mengenal tempat, nggak mengenal waktu. Itu objektif. Jadi IPA itu objektif apa adanya, nggak boleh bohong. Jadi kalau kambing kakinya 4 ya dibilang harus kakinya 4. Ayam kakinya 2 ya harus dibilang kakinya 2. Nah, gitu. Tikus walaupun kecil karena dia melahirkan punya susu ya tetap mamalia. Gitu. Itu namanya objektif. Berpikir logis, cara menarik kesimpulan. Jadi mikirnya itu logis. Nanti saya beri contoh di belakangan. Nah, kalau demikian, maka demikian itu namanya berpikir logis. Gitu. Contoh berpikir logis. Apabila ada mendung tebal, sebentar lagi akan turun hujan. Itu namanya berpikir logis. Nggak mungkin tanpa mendung kemudian ada hujan. Itu berpikir logis. Kemudian verifikatif, dapat dicek atau diuji. Jadi Pak Newton itu mengeluarkan hukum Newton. Sampai sekarang kalian bisa praktek uji itu. Pak Archimedes mengeluarkan hukum Archimedes. Sampai sekarang kalian bisa praktek untuk menguji adanya hukum itu. Ini bisa dicek. Gitu. Nah, ini tadi sudah konkret. Nah, kemudian apa lagi Pak itu? Berdasarkan empiris, pengalaman. Ini hubungannya dengan konkret tadi. Pernah dilihat, nah pengalaman. Pernah didengar, pengalaman. Gitu ya. Nah, jadi maka di sini nanti empiris ini mengedepankan percobaan IPA itu. Sesuatu harus dibuktikan dulu, dicoba dulu, baru. Contohnya ini yang sekarang lagi rame. Sekarang sedang diteliti vaksin. Kok lama? Nah, ini mengejar ini. Jadi vaksin itu diteliti, dihasilkan, nggak langsung diedarkan. Dicoba dulu berkali-kali, dicoba pertama dengan hewan, dengan apa, nanti kepada manusia. Nah, kalau sudah itu, nah, ternyata hasilnya bagus, nah itu namanya pengalaman ya, baru diedarkan. Jadi IPA itu begitu, nah, tidak ujuk-ujuk gitu ya. Oke, nah kita lihat. Ini, apa sambungannya ini? Yang pertama tadi begini, memiliki objek. Nah ini contoh penjelasannya demikian. Misalnya, ini ada kelapa. Biologi bahas kelapa. Ilmu lain bahas kelapa. Maka kelapa itu jadi objek. Kalau biologi kan bahasnya begini, oh kelapa itu batangnya lurus, tidak bercabang, akarnya serabut, itu biologi bahasnya begitu. Tapi yang dibahas kelapa. Kalau ilmu ekonomi, nah, bahasnya mungkin nggak gitu. Mungkin bahasnya begini, daunnya ini dijual jadi apa, tulang daunnya itu dijual jadi apa,
buahnya ini dijual dalam bentuk apa saja, batangnya. Nah, kalau ekonomi begitu selalu duit, 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 duit gitu ya. Tapi sama yang dibahas dulu. Maka kita bisa ngomong begini, kelapa dibahas oleh ekonomi, oleh biologi, maka kelapa itu disebut objek material. Karena memang materialnya kelapa. Kemudian biologi bahasnya itu susunan daun, susunan akar, susunan batang, maka itu disebut objek formal, cara bahasnya. Nah, ekonomi membahas bagaimana buah kelapa dijadikan produk apa supaya hasilnya duitnya lebih banyak. Nah, itu cara bahasnya beda. Jadi ilmu itu nanti mungkin objek materialnya bisa sama ilmu itu. Contohnya ekonomi sama biologi objek materialnya kebetulan kelapa sama ya. Tapi objek formalnya pasti beda ini. Kenapa? Lah di situ nanti apa ilmunya itu ya. Ilmunya. Jadi ada objek material, ada objek formal. Objek material itu bendanya, objek formal itu cara bahasnya gitu. Saya kira paham ya. Oke. Nah, ini adalah cara IPA mendapatkan ilmu. Jadi kalau kamu misalnya sekarang baca buku biologi, di sana ada keterangan fotosintesis adalah begini, 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 ya, gitu ya. Sel demikian, demikian, bagiannya ini, begitu. Nah, yang nulis buku itu harus melalui proses. Ini sekedar contoh sebagian saja proses. Jadi orang nggak bisa nulis buku tanpa proses. Ya. Apa prosesnya? Observasi. Jadi orang mengatakan kambing kakinya 4 setelah melihat kambing itu namanya observasi. Ya. Jadi observasi ini salah satu dari metodenya berilmu, mengukur. Kita banyak mengukur ini dipelajari di fisika ya, mengukur itu. Menimbang itu termasuk mengukur berat. Ya. Menghitung nanti, menggolong-golongkan, bertanya, yang paling tinggi nanti tingkatan berilmu itu adalah melaksanakan percobaan. Seperti sekarang yang dijalankan untuk mencari vaksin itu adalah melakukan percobaan. Percobaan itu eksperimen. Jadi penemuan yang besar-besar itu semua lewat ini. Tanpa ini nggak akan ada HP, nggak akan ada mobil, gitu ya. Di percobaan itu tingkat yang paling tinggi dari berilmu. Nah, nanti hasil percobaan itu data. Nah, di sini ada keterampilan namanya mengolah data, menafsirkan data, menyajikan data. Apa bentuknya? Tabel, grafik, dan sebagainya, membuat kesimpulan. Nah, nanti ilmu-ilmu itu diterapkan. Hasilnya kita nikmati. Nah, ini contoh cara berilmu. Nanti ini akan saya ulang kalau kita sudah membahas metode ilmiah itu. Oke, supaya nggak bosan, saya carikan lain coba ya, supaya nggak bosan aja. Saya carikan kalau ada pandangan lain coba. Oh, nggak ada kebetulan. Mudah-mudahan ada di sini. Nah, supaya nggak bosan kita ya. Coba dilihat gambar ini. Gambar apakah ini? Wah,
Sekarang saya arahkan, coba kalian lihat yang hitam. Gambar apa? Ini pasti akan jawab gambar orang meniup alat musik. Nah, sementara kalau kita lihat yang seperti ini, maka kalian akan mendapatkan pandangan yang lain, gambar wajah. Nah, ini namanya sudut pandang ya. Persepsi bendanya satu, kita bisa melihat, bisa membuat dua macam kesimpulan. Mungkin orang mengatakan ini berarti dia melihat gini, oh itu gambar orang lagi niup, berarti dia fokus ke yang hitam. Kalau ada orang lain, siswa lain, oh itu gambar wajah, fokus ke sini. Begitulah dalam hidup ini. Nanti ini akan saya pakai bahas yang lain. Oke, itu supaya nggak bosen aja kan, lama lagi ya. Nah, sekarang lanjut pelajarannya. Oke. Ini kita sudah nyampe pada metodenya sains. Jadi sains tadi punya objek, kemudian punya metode. Nah sekarang ke biologi lagi, bukan sains, biologi umum. Nah inilah objeknya biologi berdasarkan ukurannya. Di mana ukuran itu sama Allah dibuat bertingkat, maka disebut tingkat organisasi kehidupan. Kita mulai yang besar aja gampang. Ini bumi. Sudah dipastikan yang sudah pasti manusia itu tahu, yang ada makhluk hidupnya di seluruh planet di dunia ini hanya bumi. Yang lain masih tanda tanya. Jadi kita nggak tahu di bulan itu ada hewan apa enggak, belum tahu, belum bisa dipastikan. Nah, kalau di bumi sudah pasti, maka bumi itu, seluruh makhluk hidup sebumi itu kita sebut biosfer, tingkat kehidupan sebumi. Kemudian kalau kita misalnya pergi ke gurun, nah, maka itu ekosistem. Kita pergi ke hutan, maka itu ekosistem. Nah, kemudian di gurun itu, yang luas itu, kita lebih kecilkan sedikit. Di pojokan sebelah mana gitu ada jerapah, ada gajah, kemudian ada tanaman. Sementara di wilayah lain isinya bukan jerapah dengan gajah, tapi hewan lain, singa-singa misalnya. Nah, maka grup yang di sini ini komunitas. Kemudian dari komunitas itu kita lihat hanya gajah-gajah saja, yang lain nggak usah kita lihat. Kumpulan gajah, maka itu populasi. Kemudian gajah yang banyak kita lihat satu saja, maka itu makhluk hidup, organisme. Kemudian badan gajah itu kita bongkar, kita lihat tulangnya tok misalnya, itu sistem organ. Apa tulang itu? Sistem gerak. Dari tulang-tulang yang lengkap itu ambil satu saja, maka itu namanya organ. Kemudian nanti ini dibongkar lagi, ada sel, bongkar lagi lebih kecil dari sel, organel, lebih kecil lagi molekul. Itulah nanti namanya tingkat organisasi kehidupan. Kenapa ini demikian? Sebab nanti kita punya masalah, itu masalahnya itu nggak sama. Contohnya, misalnya banjir. Banjir itu bukan masalah sel, bukan masalah ini kan, banjir. Misalnya lagi kepunahan gajah, nah itu bukan masalahnya jerapah, bukan masalah yang lain kan gitu. Jadi nanti masalah kehidupan itu ada tingkatnya. Misalnya lagi ada seseorang menderita penyakit pernafasan, nah, jadi gajah ini menderita penyakit pernapasan, maka itu pernapasan matanya nggak apa-apa, itu pencernaannya nggak apa-apa. Jadi masalah itu nanti bisa pada tingkat masing-masing. Itu perlunya misalkan. Jadi nanti
ada masalah, ada tingkat organisasi kehidupan itu yang gandeng. Ada tingkat organisasi kehidupan itu ekosistem, ada masalah tingkat ekosistem, gitu. Itu perlunya mempelajari ini. Kenapa? Penanganannya nggak sama ya, nggak sama. Misalnya tadi begini, kalau kita sakit perut, ya jangan beli obat untuk sakit pernapasan, misalnya kan begitu. Nah ini contoh. Saya kecilkan ini ya. Nah ini gambar tubuh tapi nggak dilengkapi apa. Yang lengkapnya di sini ada jantung, ada pembuluh darah, gitu. Dalamnya nanti ada darah, itu namanya sistem peredaran darah. Nah kalau kita ambil satu tok saja, misalnya jantung, itu organ. Kemudian jantungnya ini nanti kalau dibedah itu ada otot-ototnya, itu jaringan. Kemudian nanti jaringan itu kita peredari lagi, nah sampai ada sel, demikian seterusnya. Nah jadi nanti masalah itu nggak sama. Sakit itu ada tingkat sel, ada tingkat jaringan, ada tingkat organ, ada tingkat sistem organ. Begitulah, kira-kira begitu ya. Nah, ini individu. Ini kumpulan dari individu itu populasi. Kemudian nah, di sini ada orang, ada kerbau, ada tumbuh-tumbuhan, ada tanah, ada air. Nah, kalau sudah itu digabung jadi satu, maka itulah yang disebut dengan ekosistem. Nah, yang ditampilkan di sini ekosistem sama. Nah, begitulah tingkat-tingkat yang dipelajari di biologi. Sehubungan dengan juga nanti ada tingkat-tingkat masalah. Nah ini contoh lagi, ini ekosistem hutan. Ekosistem hutan, tempatnya nanti disebut hutan hujan tropis, ini banyak di Indonesia. Ya, di hutan. Kalau hutannya ini luas, maka dia bukan ekosistem lagi kalau sudah luas. Nanti dia disebut bioma. Jadi seluruh hutan di dunia maka itu disebut bioma. 1 hektar hutan di Gunung Ik, ekosistem. Gitu. Jadi kalau lebih besar lagi nanti namanya bioma. Maka di sini tulis bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di lokasi geografis tertentu. Jadi di sini ada tumbuhannya, ada hewannya. Oke. Nah ini contoh. Objek biologi secara bertingkat. Jadi misalnya kalau kita bicarakan tes DNA, kita bicarakan anak ini kekurangan protein, bapak ini darahnya demikian karena terlalu banyak makan lemak. Nah maka itu namanya permasalahan tingkat molekul. DNA, RNA ini adalah molekul. Maka objeknya ini namanya tingkat molekul, masalahnya juga tingkat molekul. Kemudian nanti ada masalah lebih besar dari molekul, namanya tingkat organel. Organel itu bagian dari sel. Ada plastida, ada mitokondria, nanti kita belajar di kelas 2. Tingkat sel. Ada sel-sel penghasil insulin di tubuh kita. Nah, begitu namanya tingkat sel. Tingkat jaringan, kerusakan kulit, itu jaringan. Gitu. Tingkat organ, kalau tumbuhan akar, daun, batang. Kalau orang atau hewan mata, lidah, jantung, itu organ. Tingkat sistem organ, nah, pencernaan, pernapasan, transportasi. Kumpulan dari ini misalnya jantung, pembuluh darah, jadi satu namanya transportasi. Kalau jantung saja organ. Nah kalau jantung gabung dengan pembuluh darah, dengan darah itu sistem organ bernama sistem transportasi. Tingkat individu lah ini satu-satu, satu jati, satu kelapa, satu manusia, satu harimau.
Tingkat bioma lebih tinggi nih, hutan, padang rumput, gurun, tambak, nah begitu ya, bertingkat-tingkat. Saya yakin kalian akan tahu. Nah ini contoh masalahnya. Ada orang sakit, lesu, begini-begini diperiksa di lab. Oh, hemoglobinnya rendah di darah. Maka itu namanya tingkat molekul. Jadi nggak bisa ini ditanya sakit apa, jawabannya sakit mata, sakit kaki, nggak bisa. Wong yang nggak beres darahnya ya seluruh tubuh, hemoglobin rendah. Kanker, nah, itu tingkat sel. Misalnya kanker payudara berarti sel di payudara saja yang rusak. Osteoporosis, nah, berarti di tulang saja yang rusak. Itu namanya tingkat sel atau tingkat jaringan. Rabun senja, nah, kamu tahu kan rabun senja apa? Mata ya. Maka mata itu namanya tingkat organ. Lumpuh, nggak bisa bergerak. Ini nggak boleh disebut kaki itu karena di kaki ada macam-macam, namanya sistem organ. Apa yang lumpuh itu yang jadi masalah? Sistem saraf mungkin, sistem gerak, gitu. Kelaparan. Jadi kalau ini sudah lengkap. Yang rusak bukan matanya saja, bukan hidungnya, bukan apanya, semua sak tubuh, maka sampai tingkat individu. Kepunahan, banjir, nah itu tingkat ekosistem. Oke, kita lanjut. Nah, ini perhatikan. Karena biologi itu tadi banyak sekali, tingkatnya juga begitu, makhluk hidup seluruh dunia, maka biologi ini mendisiplinkan diri supaya nggak gampang dipelajari. Apa? Jadi nanti ada pembagian-pembagian menurut apa yang dipelajari tadi. Misalnya virologi. Jadi ada yang khusus mempelajari virus. Mikologi khusus mempelajari jamur. Zoologi khusus mempelajari hewan, bukan burung ya, hewan gitu. Nanti ini gambarnya salah saya. Mestinya di sini ada gambar yang lain. Kalau burung nanti ada lagi. Hewan-hewan zoologi. Nah ini baru benar. Khusus serangga, entomologi. Khusus tumbuh-tumbuhan, baik tumbuhan ini seluruh tumbuhan, botani, gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat di buku nanti. Nah ini bisa dicek di buku, gitu ya. Nah, nanti ada cara pandang lain lagi. Nah, ini. Jadi ada cara nyingkat lain lagi. Nanti ini berdasarkan apa? Berdasarkan kesamaan objeknya nanti. Jadi ilmu biologi itu yang berserakan itu nanti disingkat bisa jadi 7. Apa? 1 disebut biosel, mempelajari sel saja. Yang kedua, mempelajari susunan dan proses tumbuhan. Disebut ilmu anatomi fisiologi tumbuhan. Ketiga, susunan dan prosesnya hewan, anatomi fisiologi hewan. Keempat, ini cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Golong-golongkan. Ini masuk mana, ini masuk mana, namanya biosistematika. Kemudian kelima, ada khusus tentang lingkungan. Makhluk hidup interaksi dengan benda mati, dengan matahari, dengan air, dengan apa itu ya. Keenam, ini khusus ilmu-ilmu keturunan, namanya genetika. Kemudian ketujuh, itu tingkah laku makhluk hidup. Jadi tingkah laku hewan, kenapa anjing kalau kencing mesti kakinya diangkat sebelah, banyak ini ya. Nah, jadi nanti dengan 7 ini sudah seluruh kajian biologi masuk semua. Masuk semua ya. Masuk semua nanti. Nah, dari sekian ini sebenarnya kalau disingkat cuma 2 saja.
Apa? Kita pelajari susunan tubuh dan kita pelajari proses kehidupan. Itu aja sebenarnya yang dipelajari. Oke? Nah, sekarang ini contoh-contoh peranan biologi. Ini, ya. Jadi peranan biologi yang sudah terbukti, sudah berjalan, sudah dinikmati. Walaupun tidak seluruhnya saya sebutkan. Misalnya kedokteran, ada teknologi bayi tabung. Jadi sekarang ada suami istri yang sulit punya anak karena mengalami kelainan kandungan dan sebagainya, ada program bayi tabung. Nanti kita pelajari kelas 3 ini ya di biotek. Ada cara KB, bedah plastik, kemudian ada cangkok organ. Misalnya orang yang hatinya sudah rusak bisa dicangkok hatinya orang lain, mata bisa dicangkokkan. Nah, itu peranan biologi di bidang kedokteran. Di bidang pengobatan, farmasi, nah, biologi menemukan vaksin, vitamin buatan, antibiotik, antibodi, insulin buatan untuk orang sakit diabetes itu ya, enzim. Enzim itu bahan kimia yang bisa dipakai untuk reaksi kimia macam-macam itu ya. Sekarang produk makanan itu banyak menggunakan enzim. Makanya ada rasa-rasa itu, rasa anggur, rasa ini itu. Pangan, orang buat keju, sosis, sarden, pengolahan sarden ya. Buat nata de coco, yogurt, membuat kecap. Kecap itu dari kedelai ya, buat tape, tempe, nah demikian. Pertanian, ada bibit unggul, ada tanaman nanti gennya itu dirubah, ini nanti dibahas kelas 3 transgenik. Nah sekarang lagi ngetren nih di kota-kota orang nggak punya tanah bisa bertani namanya hidroponik. Peternakan, nah, kawin suntik tadi yang gambarnya saya tunjukkan, ada hewan di cloning diperbanyak, masih banyak lagi ya. Sampai terakhir tadi bagaimana membersihkan minyak di laut. Nah begitu. Kita lihat contoh gambarnya ya. Nah ini contoh jagung produk penelitian. Jagung ini di pohonnya nanti satu pohon itu biasanya kalau jagung normal satu pohon kan ini cuma satu tongkolnya, ini dua-dua. Ini contoh sapi unggul ya. Dikasih makan ini itu perkawinannya dulu diatur sehingga dia menghasilkan sapi yang beratnya sangat tinggi. Ini nama sapinya sapi Santa Gertrudis, ini beratnya sampai 2 ton lebih ya. Kalau di Indonesia orang nyebutnya sapi limosin gitu ya. Harganya sampai 40 juta gitu ya. Ini contoh-contoh dari hasil manfaat mempelajari biologi yang diterapkan. Nah ini contoh. Ini anak sedang ditetesi vaksin anti polio supaya anak ini nanti nggak sakit polio. Sakit polio itu sakit saraf yang menyerang tulang itu ya, sampai tulangnya besar sebelah biasanya. Itu disebabkan ada bibitnya ya, ada bibitnya virus. Maka sebelum kena itu dikasih anti ini. Maka ada imunisasi gitu ya. Nah, nanti kita akan mempelajari ini biotek di kelas 3 nanti ini perinciannya. Ini sekedar contoh saja. Biotek itu bioteknologi, gabungan biologi dan teknologi. Nanti perinciannya di kelas 3. Sekarang hanya ditampilkan selintas saja, nggak perlu dijelaskan secara terperinci tekniknya. Kultur jaringan. Jadi sekarang nggak perlu gimana modelnya, enggak. Apa pengertiannya? Menanam banyak tanaman, tidak dari biji, tidak dari akar, itu kultur jaringan. Tidak dari biji ya. Dari apa? Dari akar, batang, daun. Bisa. Dan hasilnya biasanya sama. Tujuannya ini. Untuk mendapatkan jumlah yang banyak dan seragam. Kalau dari biji biasanya bisa hasilnya lain. Cloning.
memperbanyak hewan tanpa pembuahan. Jadi hewan jantan dan hewan betina nggak ketemu. Hewan betina tok itu bisa sudah diperbanyak tanpa jantan. Gitu. Fertilisasi in vitro, pembuahan di luar induk bayi tabung. Jadi kalau cloning itu hewan diperbanyak tanpa pasangan, kalau fertilisasi hewan diperbanyak dengan pasangan, tapi pasangannya nggak hadir gitu. Jadi kawin sonte gitu ya. Vaksin, interferon nih zat-zat untuk melawan penyakit tadi. Nanti kelas 3 kita akan berbicara teknik yang tinggi namanya plasmid. Sehingga mungkin nanti akan sedikit terpadukan apa sih misalnya orang yang sakit COVID-19 itu kok tekniknya ada PCR itu di sini nanti. Nah yang terakhir ada teknologi namanya stem cell. Stem cell itu jaringan hewan dan manusia dapat membentuk jaringan lain untuk pengobatan. Ini disimpan di bank. Kalau sewaktu-waktu orang itu sakit, ini ditanamkan, nanti terbentuk jaringan baru. Nah demikianlah anak-anak sekilas tentang pertemuan awal kita itu. Nanti kita akan lanjut kepada metode ilmiah. Nah, mudah-mudahan ini pertemuan pertama ini masih belum ada tugas dari saya ya. Nah, jadi nanti disiapkan aja membaca tentang metode ilmiah supaya pertemuan yang datang akan lebih lancar. Nanti tugas mungkin mulai dari setelah kita mengenal metode ilmiah itu baru ada tugas. Nah ini untuk pertemuan pertama saya kira cukup. Mungkin nanti pertemuan kedua kita akan menggunakan media lain supaya interaksinya lebih bagus. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, kamu tetap sehat, dan mudah-mudahan juga COVID ini cepat hilang supaya kamu cepat datang ke pondok. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.